Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyaallah muslimin dan muslimah jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini, malam ini kita sudah memasuki malam kelima ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, dan semoga semua ikhtiar kita, usaha kita di bulan suci Ramadan dalam rangka mencapai tujuan takwa, semuanya mendapatkan pahala ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita menjadi hamba yang istiqomah, yakni kita tetap meningkatkan kualitas iman dan takwa kita mulai dari awal Ramadan sampai setelah Ramadan dan seterusnya ya. Karena beruntunglah orang yang setiap harinya ilmunya bertambah. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula kualitas amal ibadahnya. Semakin bertambah kualitas amal ibadahnya, maka menjadikan dia pribadi yang tawadud. Apabila dia terjatuh, dia akan berusaha untuk bangkit kembali memperbaiki diri. Terutama di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Sepertinya di luar tidak ada ibadah yang membuat umat Islam itu semangat dalam menjalankan ibadah, tapi di sisi lain membuat kita tertahan dalam melaksanakan perbuatan salah. Percaya tidak Bapak Ibu? Contohnya misalnya, biasanya itu ibu-ibu sudah siap itu sajadahnya di sop pertama ya, sebelum maghrib udah siapkah memang? Kalau ditanya, kenapa? Untuk apa itu Ibu? Ternyata tujuannya adalah kira-kira apakah karena sholat isya atau sholat yang lain. Ternyata kalau ditanya, ternyata tujuannya adalah sholat tarawih. Di luar Ramadan tidak ada fenomena seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu tidak mau ketinggalan sholat tarawih, dan itu adalah sunnah. Kalau ketinggalan yang sunnah saja dia akan kecewa, apalagi kalau ketinggalan yang fardu. Luar biasa Bapak Ibu. Di bulan suci Ramadan juga membuat kita tertahan untuk melakukan kesalahan. Apa buktinya? Misalnya ada di antara kita bapak atau ibu, ada yang bikin emosi, pasti dalam hati kita, puasa kali. Atau misalnya sudah jam 6 kurang 5 menit, ada yang provokasi untuk marah. Apa yang kita lakukan? Tunggu nih, sudah dibuka. Pasti kita akan menahan itu. Saking menjaganya kita untuk tidak melakukan kesalahan di bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat sejarah, bangsa Yahudi yang ada di Madinah waktu itu mengejek umat Islam, menebarkan berita hoax. Jadi mereka mengembangkan berita bahwa umat Islam itu tidak punya ibadah puasa, itu hanya ikut-ikutan saja. Maka dengan itu turunlah Quran surah Al-Baqarah 183 dan juga dalam hadis Rasulullah yang menegaskan adanya keistimewaan di bulan suci Ramadan berupa ibadah puasa. Keistimewaan yang ada di dalam Quran, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, As-siyamu junnah.
puasa itu adalah perisai. Apa itu perisai Bapak Ibu? Pelindung ya, atau tameng. Nah, sama seperti di ujung Quran surah Al-Baqarah 183 itu kan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tattaqun itu berasal dari kata takwa. Takwa dari kata wiqayah. Itu sama juga maknanya sebagai perisai, pelindung. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata yang mirip dan ini perlu kita bedakan. Ada yang namanya junnah, tadi perisai ya. Ada namanya jannah dan ada juga yang disebut dengan jinnah. Nah, kalau jannah kira-kira apa artinya Bapak Ibu? Surga. Nah, di dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata yang didahului oleh huruf jim dan nun, maka itu mengindikasikan bahwa kata-kata tersebut ada hubungannya dengan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak. Jadi ada jannah, jim, nun. Apakah surga nampak? Oh ternyata tidak. Itu adalah sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya di masa yang akan datang. Ada yang disebut dengan jin. Apakah jin itu terlihat? Oh ternyata jin juga itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tersembunyi. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengarkan berita, ada jin yang melakukan penampakan, maka itu berbanding terbalik dengan maknanya jin tersembunyi. Maka bisa dikatakan bahwa jin itu mungkin lagi banyak masalahnya, jadi dia menampakkan diri. Lebih lucu lagi kalau ada manusia yang mengaku muslim mencari-cari penampakan jin. Nah, itu perlu dipertanyakan akal pikirannya. Nah, jika misalnya ada bapak-bapak yang pulang tengah malam, mungkin terlalu bagus pembicaraan yang mungkin sesama bapak-bapak, juga pulang tengah malam sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahuan sama istrinya, maka itu bisa dikatakan melakukan perbuatan jin. Sembunyi-sembunyi secara makna. Oh demikian juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sembunyi-sembunyi mencari sesuatu di kantongnya Pak suami, maka itu bisa juga dikatakan melakukan perbuatan jin. Sembunyi-sembunyi. Kemudian ada juga disebut janin. Nah, itu ada jin dan nunnya lagi ya. Janin sesuatu yang tersembunyi di rahim. Nanti ketika lahir disebut sebagai basyar, manusia yang bisa terlihat. Jadi ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa dengan baik. Di situ ada junnah, perisai perlindungan dari godaan syaitan. Karena di bulan suci Ramadan yang namanya syaitan itu akan terus ada. Memang di dalam hadis wasulsilatis syayatin, setan itu dibelenggu. Pada dasarnya setan itu tetap ada, menggoda. Apa buktinya? Buktinya di celengan masjid kadang ada yang hilang. Betul tidak? Dan itu di bulan suci Ramadan. Ada yang pulang berangkat ke masjid bawa yang jelek-jelek, pulang bawa yang bagus-bagus, ngambil sendalnya jamaah di bulan suci Ramadan. Ini membuktikan bahwa di bulan suci Ramadan setan tetap ada menggoda. Yang tidak tergoda adalah orang yang memiliki junnah, orang yang memiliki perisai karena menjalankan ibadahnya dengan baik dan benar. Masyaallah muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Ini termasuk keistimewaan bulan suci Ramadan. Apabila bulan suci Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga terbuka. Masya Allah. Seakan-akan mengatakan, pintunya sudah terbuka, kesempatan umat Islam untuk masuk, ayo silahkan masuk ke surganya Allah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, pintu surga itu ada berapa? Ada berapa? Nah itu tujuan kita, jadi perlu kita ketahui.
Dalam sebuah hadis disebutkan di bahwasanya pintu surga itu ada 8. Samaniyatu abwabin. Fiha yusamma ar-rayyan. Di dalam pintu surga itu ada yang disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluha illa as-shaim. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Jadi ada pintu yang khusus Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Dan ada juga nama-nama surga yang lain, dan itu disesuaikan dengan amal soleh. Jika misalnya ada seorang muslim yang memaksimalkan ibadahnya, mungkin sholat, dia maksimalkan ibadah pribadinya ini, maka dia berhak akan mendapatkan babus sholat, pintu khusus orang yang sholat, memaksimalkan sholatnya. Ada di antara umat Islam yang memaksimalkan atau menjadikan sedekah itu sebagai ibadah andalannya, maka di situ juga nanti ada namanya babus sedekah, ada babul haji dan lain sebagainya. Kemudian lanjut hadisnya, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka tertutup. Nah, pertanyaannya lagi, ada berapa neraka Bapak Ibu? Nah, disebutkan ada 7. Tapi secara garis besar neraka itu ada 2. Selama ini yang kita bayangkan neraka itu adalah sesuatu yang membakar, panas. Nah, itu yang disebut sebagai Jahannam. Di sisi lain ternyata ada juga neraka yang berbanding terbalik dengan Jahannam, namanya Zamharir. Sifatnya berbeda dengan Jahannam membakar. Nah, ini Zamharir membekukan. Jadi neraka ada 2, ada yang membakar, ada juga yang membekukan. Sama-sama azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kita sudah bisa melihat di dunia ini ada cuaca ekstrim, ada yang panas luar biasa, ada yang dingin luar biasa. Tapi kalau di dunia dingin kita masih bisa memakai jaket, memakai baju berlapis-lapis. Kalau panas kita masih bisa memakai AC. Di neraka sudah tidak ada kesempatan untuk itu, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita harus menyediakan AC kemudian masuk neraka. Tidak. Yang paling bagus adalah jangan mendekati pintu neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya apa Bapak Ibu? An-nasu wal hijarah. Manusia dan batu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, keistimewaan bulan suci Ramadan, yakni semua Bapak Ibu, semua waktu baik siang dan malamnya di bulan suci Ramadan ini satu-satunya ibadah ya. Siang dan malamnya pintu taubat terbuka. Masya Allah. Nah, jadi Ramadan itu ada 2 paket Bapak Ibu. Ada paket siang disebut dengan siang, ada paket malam disebut dengan qiyam. Siang itu berpuasa, kemudian qiyam itu mendirikan sholat. Dan tidak ada paket hemat. Nggak ada paket hematnya itu. Jadi pagi dan malam. Jadi kadang orang Islam puasanya di siang hari saja, malamnya melakukan maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi keistimewaan bulan suci Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir, siang dan malamnya semuanya terbuka pintu taubat. Jadi tidak perlu kita bagi-bagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Karena memang sudah jelas dalilnya. Man qama Ramadana, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hanya perbedaan shad dan huruf man shoma, man qama dan huruf qaf ya. Tapi kalau kita melihat maknanya, semua terbuka ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah,
Jika seandainya Rasul, saya terbangun di tengah malam, kemudian ternyata malam itu bertepatan dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka apa yang perlu saya minta ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, faquli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka itu doa yang perlu kita baca, perlu kita sering-sering mengucapkannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, tetap semangat dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.